Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnastain dari kelompok 5 kelas IRTA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang praktikum, tujuan praktikum, dan manfaat praktikum tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Seleksi ternak merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui pemilihan ternak yang memiliki mutu genetik yang baik dan berkualitas. Sinkronisasi birahi merupakan suatu upaya dengan tujuan mendapatkan ternak betina yang birahi secara serentak. Dengan mendapatkan ternak betina yang birahi secara serentak, perkawinan dilakukan secara serentak dan diharapkan waktu kelahiran yang relatif bersamaan. Tujuan praktikum dapat melakukan seleksi ternak di daerah masing-masing, dapat mengetahui ternak yang berkualitas tinggi, dapat mengetahui potensi produktivitas tinggi untuk dikembangkan dan menghasilkan bibit yang unggul, dapat mengetahui pengaruh setelah dilakukan sinkronisasi birahi pada ternak betina, dapat mengetahui sinkronisasi birahi yang baik dan benar. Manfaat praktikum: pelaksanaan IB lebih efisien dan optimal, mengatasi masalah kesulitan pengenalan birahi, mengatasi masalah reproduksi tertentu, mempercepat birahi kembali pasca beranak, dan pemendekan jarak beranak. Materi dan metode praktikum ilmu reproduksi ternak ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 di kediaman masing-masing. Materi yang digunakan dalam praktikum ini berupa video dan gambar. Dalam praktikum ini, kami menggunakan alat dan bahan berupa spons yang telah dilumuri hormon progesteron untuk menghambat hormon estrogen supaya tidak terjadi birahi. Pipa aplikator yang berfungsi untuk mengaplikasikan spons ke vagina hewan. Pipa pendorong berfungsi untuk mendorong spons agar tertempel di vagina. Alkohol untuk mensterilkan bahan, betadin untuk menghindari bakteri berkembang, dan lubricating gel sebagai pelicin pipa agar tidak menyakiti ternak. Metode yang digunakan dalam praktikum ini diawali dengan pembuatan spons dengan bentuk persegi panjang berukuran sekitar 6 x 5 cm, kemudian disterilkan dengan alkohol. Setelah kering, spons pasang tali pada salah satu permukaannya yang digunakan untuk mencabut spons setelah masa sinkronisasi selesai. Spons juga diberi hormon progesteron selisih 5-7 hari sebelum proses sinkronisasi dilakukan. Proses sinkronisasi diawali dengan mempersiapkan dan pensterilan alat dengan alkohol, kemudian memberikan betadin pada spons salah satu permukaannya, lalu spons dimasukkan ke pipa aplikator. Selanjutnya, vulva dibersihkan dengan alkohol, lalu masukkan pipa aplikator ke dalam vulva. Setelah sampai di vagina, spons didorong dan pipa aplikator ditarik keluar. Setelah 14 hari, spons dikeluarkan dari vagina dengan cara menarik tali yang tadi diikatkan di spons. Setelah spons cabut, diharapkan ternak dapat birahi bersama-sama sehingga proses inseminasi buatan menjadi efisien. Seleksi ternak jantan. Seleksi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh peternak untuk memilih dan menyortir ternaknya, sehingga ternak dengan mutu yang baik dapat meningkatkan nilai jualnya dan produktivitasnya. Kambing hasil seleksi pada praktikum memiliki ciri-ciri kaki yang kokoh dan kuat, muka yang gagah, testis yang normal dan simetris, dan mempunyai libido yang normal. Hal tersebut sesuai dengan kriteria kambing pejantan yang unggul, yaitu mempunyai kaki yang kokoh dan kuat yang berfungsi untuk menunggangi kambing betina saat reproduksi, muka yang gagah, testis yang normal dan simetris, libido yang normal, dan BCS yang cukup.
Akan tetapi, pada kambing pejantan kedua yang diseleksi memiliki BCS 2,5, sedangkan kambing pejantan yang baik adalah memiliki BCS 3, yaitu sebagai tanda status reproduksinya sudah siap untuk melakukan reproduksi. BCS adalah indikator terbaik untuk mendeteksi adanya cadangan lemak yang nantinya akan digunakan sebagai parameter untuk kebutuhan energi, tingkat stres, nutrisi, suhu optimalnya, dan status reproduksinya. Adalah seleksi pada ayam jantan. Ayam pejantan yang baik atau unggul dapat dilihat dari sifat kualitatif dan kuantitatifnya. Kualitatif dapat dilihat dari fisiknya seperti tubuh yang berukuran lebih besar, sehat dan tidak pernah terkena penyakit, punggungnya tidak bengkok, bentuk ekor agak naik ke atas, bulu yang mengkilap, janggarnya lepek atau celibir dan berwarna merah. Sedangkan kuantitasnya dapat dilihat dari pertumbuhannya cepat, FCR yang rendah dan mortalitas yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah, ingin menjelaskan mengenai seleksi ternak betina. Teman-teman tahu nggak sih apa itu seleksi ternak betina? Seleksi ternak betina merupakan suatu upaya pemilihan ternak betina yang baik untuk digunakan sebagai bibit yang menghasilkan generasi yang akan datang yang dilakukan sebelum proses perkawinan. Seleksi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual ternak betina. Kambing hasil seleksi pada praktikum memiliki ciri-ciri vulva yang panjang dan lebar, muka yang feminim dan mata yang cerah, bentuk ambing simetris, body condition score atau BCS bernilai minimal 3, dan umur telah memasuki 1 tahun atau lebih yang menandakan ternak sudah dewasa tubuh dan kelamin. Hal tersebut sesuai dengan kriteria kambing betina yang unggul, berupa vulva yang panjang dan lebar sebagai organ reproduksi yang baik, muka yang feminim dan mata cerah, bentuk ambing yang simetris, BCS yang cukup sebagai indikasi ternak ternutrisi dengan baik, dan umur telah memasuki 1 tahun atau lebih. Pada praktikum, ternak kedua memiliki ambing yang simetris, namun berukuran lebih kecil dibandingkan ternak pertama. Hal ini dapat diakibatkan karena produktivitas susu dari ternak telah menurun. Sedangkan dari faktor BCS, ternak pertama tidak memenuhi syarat karena nilai BCS 2. Hal ini disebabkan oleh ternak kambing betina yang kekurangan nutrisi. Selanjutnya adalah seleksi pada unggas betina. Seleksi pada unggas betina diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ternak ayam. Unggas betina yang baik memiliki ciri-ciri sehat dan tidak cacat karena cacat tubuh biasanya akan menghambat kemampuan bertelur dan mengeram sehingga produktivitasnya tidak optimal. Selain itu, memiliki bentuk tubuh proporsional berupa badan cukup besar dan lebar dengan berat berkisar 1,6 kg sampai 2,4 kg. Memiliki sifat mengeram yang baik, memiliki karakteristik jinak induk karena ayam yang terlalu liar bisa jadi stres sehingga dapat menyebabkan produksi telur menurun. Kemudian, memiliki daya tahan tubuh yang baik terhadap lingkungan, memiliki nafsu makan baik, dan telah dewasa kelamin. Sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah cara pengendalian siklus birahi atau estrus pada ternak betina agar proses estrus dapat terjadi secara serentak pada sekelompok ternak betina. Alat yang digunakan dalam proses sinkronisasi birahi adalah 1. Pipa aplikator. Pipa aplikator ini dipotong melintang 45 derajat dengan ujung tumpul. 2. Pipa pendorong untuk membantu mendorong spons dari pipa aplikator. Bahan yang diperlukan: alkohol untuk mensterilkan alat kerja, betadin salep sebagai antiseptik apabila terdapat luka saat pengaplikasian pipa aplikator, lubricating gel sebagai pelicin pada pipa aplikator, spons yang dipasang benang dan telah diisi hormon progesteron. Tahap awal dalam proses sinkronisasi birahi yaitu 1. Membersihkan alat kerja dan tangan dengan alkohol, 2. Mengoleskan betadin salep pada spons secara merata, 3. Mengaplikasikan lubricating gel pada ujung pipa aplikator secara merata. Tahap memasang spons. 1. Masukkan spons pada pipa aplikator
dengan mendorong spons secara perlahan hingga ke ujung menggunakan pipa pendorong. Lalu, bersihkan vulva dengan kapas yang telah ditetesi alkohol secara merata. 2. Masukkan pipa aplikator yang telah diisi spons dengan hormon progesteron ke dalam vulva dengan posisi pipa aplikator menyamping ke kanan atau ke kiri. Lalu, dorong perlahan pipa aplikator hingga cukup masuk dan dorong pipa pendorong hingga spons terlepas dari pipa aplikator. 3. Tarik pipa aplikator secara perlahan dan biarkan spons bertahan selama 14 hari atau 2 minggu. Diharapkan setelah 14 hari, spons dapat dicabut secara bersamaan dan siklus estrus pada sekelompok ternak betina dapat terjadi secara serentak. Tahap melepas spons. 1. Bersihkan vulva ternak dengan menggunakan alkohol. 2. Lilitkan benang spons yang menjulur keluar dari vulva dengan jari telunjuk. 3. Tarik perlahan pada bagian tengah agar tidak melukai ternak. Lalu, amati gejala birahi atau estrus pada ternak yang ditandai dengan perubahan pada vulva dan keluarnya lendir transparan. Penggunaan hormon progesteron pada sinkronisasi birahi ini berfungsi untuk menahan siklus birahi pada ternak betina, karena pemberian progesteron eksogen akan meniru cara kerja progesteron alami dari korpus luteum. Saat pengambilan implan progesteron dari vagina, akan menyebabkan penurunan kadar progesteron dalam darah, sehingga merangsang pelepasan LH dari hipofisa anterior. Adanya sekresi LH ini akan menyebabkan terjadinya umpan balik positif dari estrogen yang dapat memicu ovulasi. Bila ovulasi telah terjadi, maka kadar LH akan menurun, yang diikuti dengan kenaikan FSH secara bertahap. FSH akan memicu pertumbuhan folikel sehingga kadar estrogen semakin meningkat dengan adanya pertumbuhan folikel tersebut. Kadar estrogen yang dominan ini dapat menyebabkan terjadinya birahi pada ternak. Sedangkan penggunaan hormon prostaglandin berfungsi untuk meregresi korpus luteum sehingga hanya efektif jika dilakukan pada fase luteal, yaitu saat korpus luteum telah berfungsi. Secara alami, hormon prostaglandin akan dilepaskan oleh uterus ternak yang tidak bunting untuk melisiskan korpus luteum akibat kerja vasokonstriksi hormon prostaglandin, sehingga aliran darah menuju korpus luteum akan menurun drastis. Akibatnya, kadar progesteron yang dihasilkan korpus luteum dalam darah akan menurun. Adanya penurunan kadar progesteron ini akan merangsang hipofisa anterior untuk melepaskan FSH dan LH, di mana kedua hormon ini akan berperan dalam pembentukan folikel dan ovulasi, sehingga terjadi pertumbuhan dan pematangan folikel. Adanya pertumbuhan folikel ini akan menimbulkan gejala birahi pada ternak. Dalam praktikum ini, sinkronisasi birahi tidak menggunakan hormon prostaglandin, melainkan hormon progesteron. Hal ini dikarenakan hormon prostaglandin banyak menimbulkan variasi dalam perkembangan folikel ovarium pada ternak, serta menghasilkan sinkronisasi birahi yang buruk dalam memacu birahi dan ovulasi. Selain itu, sinkronisasi birahi menggunakan hormon prostaglandin hanya dapat dilakukan pada ternak betina yang sedang berada pada fase luteal, yaitu ketika ovarium telah memiliki korpus luteum yang aktif. Keunggulan lain dari penggunaan progesteron dibanding prostaglandin adalah progesteron dapat digunakan pada ternak yang memiliki hipofungsi ovaria.